Ya Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahruji, Masya Allah, tabarakallah. Lihat apa ini? Ya Acil, Ahmad Labri, malawas kadali pulunah. Insya Allah nanti kalau ndak hari Sabtu hari apalah kita membaca kitab kembali insya Allah. Wah tambah gagah, dari mana tahu tambah gagah? Kitab yang gak besar tauhid atau ma'rifat napa guru? Saiful Mahmud. Kalau tauhid itu baca aja sifat 20. Baca sifat 20. Belajar tauhid itu ya ma'rifat juga, tergantung gurunya aja lagi. Belajar ma'rifat itu mengamalkan tauhid itu ma'rifat namanya. Dani Salim. Ya belajar ma'rifat ya belajar ilmu sifat 20, nanti belajar ilmu ma'rifat itu kan banyak. Tapi sebenarnya belajar sifat 20 itu cukup kalau untuk belajar ma'rifat. Karena ma'rifat itu artinya mengenal. Belajar sifat 20 itu adalah mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Ma'rifat juga namanya. Belajar itu. Jadi tidak apa-apa belajar itulah. Belajar tauhid dulu, kuat-kuat belajar tauhid, hanya belajar ma'rifat. Jadi tahu membedakan antara sifat kita dan sifat Allah Ta'ala, antara makhluk dan khalik itu bisa. Kita ini kan kebanyakannya hendak meluncat belajar langsung yang tinggi, hendak langsung jadi wali, hendak langsung jadi Allah Ta'ala. Ada bisa hendak mencari langsung ma'rifat, tidak bisa. Ma'rifat tuh orang sembahyang tuh ma'rifat, orang berzikir tuh ma'rifat, orang taat tuh ma'rifat namanya. Artinya kenal dengan apa? Dengan Allah Ta'ala, makanya dia taat. Ini Masya Allah, tabarakallah. Kelihatan janggut ulun lah, keren juga nah. Atun aja, Masya Allah. Yang utama belajar ma'rifat itu gurunya lah, guru yang ahli. Nanti ingatakan satu, itu perlu berhati-hati. Lihati gurunya amaliyahnya, dilihati orangnya beramaliyahnya tuh nah. Lihati kalau guru tuh yang utama lihati amaliyahnya, istiqomahkah. Guru amun koko jempol tangan panjang, sahajalah mandi wajib atau wudunya. Seperti ini. Kuku panjang, kuku pendek, itu kadang bisa menjadikan kada sah apabila air itu kada tembus. Jadi yang menjadikan sah itu air walaupun kukunya panjang, asalkan airnya itu kena bagian dalamnya. Kuku pendek tapi tahi kukunya kuat, kada tembus air di situ, itu kada sah wudunya. Jadi yang menjadikan sah dan tidak sahnya itu bukan masalah panjangnya, tetapi adalah ketika air itu tidak sampai kepada kulit, disitulah tidak sahnya wudu kita. Lah, hendak panjang kah, hendak pendek kah? Yang penting apabila dia di bawah kuku itu kena air, itu berarti sah. Kalau dia tidak sempat, kada bisa karena air, karena kotoran kuku atau karena lem, yaitu di bawah kuku kita ini atau tahi kuku, maka itu kada sah. Bukan masalah panjang dan tidak panjangnya itu kuku tadi. Wallahu a'lam. Seperti itu. Aulia Rizki Channel, Masya Allah. Kisah kunsip Nur Muhammad guru. Malam itu kunsip Nur Muhammad. Kalau ada pertanyaannya, kan ada berkisah apa? Dikisahkan Nur Muhammad tuh kan ada kisahnya. Tidak ada kisahnya kecuali ada yang mengisahkan. Kecuali ditulis judulnya sini Nur Muhammad.
Kada usah mengisahkan Nur Muhammad, mengisahkan Muhammad Nur aja gini ya lah. Berkisah ilmu hakikat tuh kada ada konsepnya. Kada ada konsepnya. Menimbulkan Nur Muhammad kah, menimbulkan tauhid kah, menimbulkan suhud kah, itu kada ada konsepnya. Kenapa? Seluruh yang kita lakukan ini adalah konsepnya sudah. Seluruh yang kita lakukan ini sudah konsepnya. Artinya kenyataan daripada Nur Muhammad dan sifat dan apalah tadi seluruh alam kada perlu berkonsipan itu. Guru saya ke Banjarmasin ke rumahnya Pak Udin Timbak di Pasir Maska. Ke sana ulah. Seperguruan ya. Ya nak. Guru ulun ke guru Udin itu sama. Banyak kesamaannya, tapi ulun kada mengambil daripada ilmu-ilmu. Ia mengambil adalah ilmu-ilmu tahan, ilmu itu kada, tapi ulun mengambil yang lain. Kalau guru sama, ada sama. Tadi ulun lihat di Kasongan tuh kayaknya orang tadi tuh Udin tembaknya. Ulun lihat tadi di anaknya. Waalaikumsalam guru. Guru suruh lawan salik sama lah. Ada paham dia mulai kamrila. Suluk itu orang yang menjalani itu namanya salik namanya. Yang dia lakukan misalnya bakhaluat, berujlah itu suluk namanya. Berpuasa, berwiritan itu suluk namanya. Nah orang yang menjalani itu namanya salik namanya. Paham lah pian? Suluk itu artinya perilakunya, salik itu orang yang melakukannya. Itu salik dan suluk namanya. Orang salik dinamakan suluk. Kalau dia berwiritan. Pian berwiritan, sembahyang itu suluk namanya. Tapi suluk ada khusus namanya. Kalau suluk khusus kan berkhaluat. Nah orang yang menjalani itu namanya salik namanya. Kamrilah. Batasan belajar tauhid itu sampai mana guru? Macam-macam jadi pertanyakan lah. Orang belajar tauhid itu kan ada batasannya. Nah, sama dengan orang musyahadah itu kan ada batasannya. Belajar tauhid itu adalah intinya. Belajar tauhid itu apa aja? Yang penting mentauhidkan Allah Ta'ala. Namanya konsepnya ilmu tauhid itu, akhirnya pengamalan tauhid itu adalah suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Tauhidul apal, tauhidul sifat, tauhidul jad. Pengamalannya adalah husnujan. Jadi belajar tauhidnya belajar sifat 20 belajar banyak kitabnya. Tapi kuncinya ilmu tauhid itu adalah mentauhidkan. Mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat. Namanya adalah tafakur namanya. Bertafakur orang itu. Bertafakur melihat alam suhudul kasrah fil wahdah, menyatakan seluruh alam ini asalnya satu. Itu namanya mentauhidkan. Mengamalkan tauhid itu dengan musyahadah, namanya masuk ke dalam ilmu hakikat namanya. Paham ya? Salam dari Kalteng. Itu kayak itu belajar ilmu hakikat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira paham pian? Karena kita kalau mujakarah malam baru ulun jelaskan, nanti panjang lebar. Kalau pertanyaannya sama, kalau kadang ada. Guru bolehlah kalau salat sunat subuh walaupun orang sudah kamar di masjid, kada apa-apa. Salat sunat subuh itu selama sembahyang subuhnya belum keluar daripada waktunya boleh aja. Biar orang kamar, biar orang sembahyangan. Selama di waktu subuh aja masih kada apa-apa sembahyang sunat subuh. Amalan tuh kada apa-apa kah sambil barabahan atau sambil berjalan. Di dalam Al-Quran disebutakan uzkuruni. Ya, disebutlah aku jar Allah Ta'ala. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Menyebut Allah Ta'ala itu hendak berdiri, kah berduduk, kah berabah, kah boleh jadi dalam Al-Quran. Cuma ada amalia-amalia yang kita tuh harus menghadap kiblat. Harus kita berduduk, harus kita baudu. Itu yang bagus. Kalau menyebut mengingat Allah Ta'ala itu boleh aja. Uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala zunubikum, berhiring, berdiri, barabah, berjalan boleh aja. Karena Allah Ta'ala menyuruh uzkuruni azkurukum. Sebut aku aja Allah Ta'ala, nanti akan aku sebut. Guru bujurkah keluarga yang sudah mampu kau melihat kita? Insya Allah seperti itu kalau dijelaskan di kitab. Guru rumah ulun sering kucing umpat berdiam. Tapi mengalihi benar, amun dibuang rasa marah ulun. Nah itu bahaya. Umi amin lah. Kawakah kita melihat roh guru? Ini kenyataan roh. Ulun berpandir deh. Kalau roh itu kan bisa dilihat. Karena adalah roh itu adalah apa namanya jatun latifatun. Zat yang latifah yang halus.
Tapi kenyataan roh apa? Ulun pandir nih kenyataan roh. Ilat ulun bergerak kenyataan roh. Tangan ulun bergerak kenyataan roh. Seluruh batang tubuh ulun ini kenyataan roh. Jangan mencari rohnya. Kenyataan roh yang pian lain. Artinya bukti ada roh tuh ulun bergerak, berdiam, berpandir, bersuara, melihat itu kenyataan roh. Jangan rohnya pian cari. Matikan diri pian itu pada roh pian. Musahadakan diri pian itu, gerak pian, diam pian, sifat pian, afal pian itu matikan pada roh. Artinya panahkan pada roh, mutu qabla antamut. Matikan diri kita pada hakikat, nyatakan yang nyata ini roh. Roh itu ada, nang ada apa? Nur Muhammad saja yang ada. Berarti bukan kenyataan roh ulun ini duduk, ulun berpandir, ulun berdiam, tapi kenyataan Nur Muhammad. Sudah. Kena yang guru amalan supaya jangan kulir sembahyang, makanan yang halal. Makan halal. Guru umpat nonton gurai iya kah, masya Allah nonton harus. Guru pondok pian itu diajari jualah ilmu ma'rifat amun hendak lulus muridnya. Ilmu ma'rifat itu dengan dia mengamalkan nanti kema'rifatan itu seperti inilah. Haitamilah. Kema'rifatan yang asli itu setelah orang beramaliyah lalu diberikan kema'rifatan. Kalau ilmunya ya dipelajari. Ilmu ma'rifat itu ya ilmu nahwu, ilmu saraf. Itu ilmu untuk mencapai ma'rifat. Diamalkan, dapat ilmunya diamalkan. Orang dengan belajar nahwu bisa memperoleh ilmu fikih. Dengan belajar nahwu dia belajar ilmu tauhid. Nah, dengan itu lalu diamalkannya. Lalu dia akan mencapai namanya ma'rifat. Jadi seluruh ilmu itu sebenarnya untuk mencapai kema'rifatan kalau diamalkan. Makanya jar ulun belajar ilmu hakikat ini dengan orang yang ahli. Karena orang yang ahli itu walaupun dia melihat gugur hujan, bertiup angin, dia bisa menjelaskan untuk mengarah kepada kema'rifatan. Ilmu fikih sama, orang itu belajar ilmu fikih aja, tapi kalau sudah menjelaskan sampai kepada ma'rifat bisa. Karena dia ahli namanya. Ahli namanya. Dia hendak bawa kemana aja. Karena dalil ilmu ma'rifat itu adalah seluruh alam. Seluruh alam ini menjadi dalil kema'rifatan seseorang terhadap Allah Ta'ala. Kada terpaku yang di Quran lagi. Karena hasil musahadah tadi itu. Sama-sama minta reda. Kamari. Guru bila banyak lagi keadaan, bolehlah sembahyang sunat, duha dan tahajud. Oh boleh, ada bapak. Guru mandi wajib dalam WC, boleh benar dalam WC. Asal airnya aja. Syaratnya mandi wajib tuh airnya suci mensucikan. Bila malam lilit, itu bermasalah tuh atau malam lilit. Ulun anaknya Mama Ariati Martapura sama Salam kenal guru. Oh ya kah masalah. Oh ya warung Mama Anala Mariati boleh nge. Masalah. Mariani tak boleh mendapat masalah. Guru amun kita salat makmumnya laki satu, bini satu. Kayak apa posisinya? Ya makmum laki-laki kalau nya satu di samping imam, perempuannya nanti di sebelah kirinya berhalat satu saf ke belakang. Ini seperti itu. Berhalat satu saf dulu lah. Jadi imam, habis itu makmum. Nah imam, makmum laki-laki kan satu tadi. Nah perempuan itu halat satu saf ke belakangnya baru perempuan. Seperti itu. Kenapa jadi seperti itu? Takutnya nanti datang laki-laki lain dia bisa mundur. Jadi perempuan itu tetap di belakang sana. Salat zuhur imamnya 3 rakaat, apakah tetap mengikuti imam atau salat biasa? Kalau imamnya 3 rakaat, pian tagur dia kada masih, pian niat muparakah. Lalu pian berdiri menambah 1 rakaat. Kalau pian yakin bahwasanya imamnya itu 3 rakaat, kada usah bahasa, pian tambah aja 1 rakaat. Karena pian meyakini salat imamnya itu kurang daripada 4 rakaat. Pian muparakah niatnya lalu pian berdiri. Ruh dan jiwa itu bedakah? Masalah. Kalau jiwa itu namanya perasaan, maka jiwa itu di bawah roh. Jadi berbedanya. Kalau jiwa itu dinamakan akal, maka jiwa itu di bawah daripada roh. Seperti itu. Artinya jiwa itu akan timbul kalau ada roh. Gangguan jiwa aja, berarti gangguan akal, gangguan pemikirannya. Berarti berbeda antara jiwa dan roh. Ketimpelan ipan gapur dia tahu lon.
Salat supaya khusyuk dan berkualitas, minta pencerahannya guru ulun dari Banjarmasin. Masalah Bang Agus. Sembahyang itu khusyuk itu ada tingkatannya. Orang yang awam ingat dia sembahyang, sudah. Ujar Imam Ghazali, orang itu anak khusyuk ingatakan 4 tempat: waktu takbir, waktu membaca doa iftitah, waktu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ketika membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatnya di situ itu khusyuk menurut Imam Ghazali, tingkatan orang awam. Adapun tingkatan orang yang salikin, orang yang mutawassit namanya, itu mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Khusyuk. Mengingat kebesaran Allah Ta'ala berarti dia harus juhud namanya. Jadi kalau orang sufi itu harus juhud. Zuhud terhadap dunia. Artinya bisa khusyuk. Sebenarnya khusyuk itu apabila orang meninggalkan. Akan mengingat dunia. Apa itu dunia? Masih wallah alamun. Selain daripada Allah Ta'ala alam. Termasuk dia mengingatakan dia sembahyang, aku nama bacaan. Itu maksudnya orang juhud itu adalah sebenar-benarnya bisa khusyuk. Artinya dia kadang mencintai dunia, kadang mencintai dirinya, kadang mengingatkan dirinya. Arti juhud itu kan artinya mengambil sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Meninggalkan dunia arti juhud itu. Apa itu dunia? Ya selain daripada Allah Ta'ala. Termasuk dia merasa harat sembahyang. Biar orang sufi bahwasanya sebenar-benarnya khusyuk itu apabila orang itu kawa juhud. Apa itu juhud? Kada cinta dunia. Titik. Nah itu pian paham kenapa jelasannya panjang. Guru ketimpilan. Tadi teliung-liung lah nih, meluncat. Guru berwudu boleh lah di dalam WC. Berwudu itu boleh jadi dalam WC. Kada apa-apa. Amun minta halal ilmunya dari Allah. Guru ulun minta halal ilmunya diri nah. Hingga guru, maaflah sebelumnya. Yang halal dimakan itu kayak apa guru? Yang halal itu secara syariat adalah sesuai dengan syariat. Artinya harta yang kita dapat bukan daripada mencuri, memfitnah, menipu. Itu halal namanya. Halalan thayyibah. Secara syariatnya didapatnya adalah dengan cara yang halal. Kalau mencuri, misalnya merampok itu dengan cara yang kada halal. Atau yang kita makan itu adalah najis atau bangkai, itu kada halal. Jadi makanan halal itu adalah dilihat daripada mendapatkannya. Dari cara yang halal maka dia halal. Ataupun misalnya sesuatu barang itu kada halal karena dia najis. Kullu mustaqjarin najisun secara lugatnya. Guru apa amalan supaya anak kada panggaringan? Nah masalah lih. Tahu dan penggaringan nih banyak disuruh apa namanya? Orang itu disuruh membaca ayat kursi lah yang banyak atau Fatihah. Biar bisa selamat. Guru kalau bersalawat kita rebahan kada apa-apa. Yang berabah kada apa-apa. Guru salat sunat awabin 6 rakaat niatnya kayak apa? Usali sunat raka'ataini lillahi ta'ala. Awabin itu sunat mutlak namanya. Menu gratis tempat saya. Mau banyakkan pertanyaannya sudah. Hingga hanya sekali dulu meninggalkan. Sujud sahwi itu imbas salam apa kayak apa guru? Hendak salam. Apabila kita sudah membaca fil alamina innaka hamidum majid, itu kan hendak salam sujud sahwi 2 kali. Seperti biasa bacaannya boleh juga bacaan sujud sahwi. Habis itu langsung salam. Jangan lagi membaca tahiyat. Jadi kalau sudah fil alamina innaka hamidum majid, nah itu hendak salam dulu lalu sujud sahwi dulu. Sujud sahwi 2 kali, bacaannya seperti biasa boleh, bacaan sujud sahwi boleh. Nah itulah habis itu salam. Langsung jangan lagi baca tahiyat. Guru kalau mimpi ketemu ulama bagus. Nah, kita yakin waliullah bolehkah diceritakan? Boleh aja kada bapak. Menceritakan aku temimpi anu, tidak apa-apa. Boleh aja diceritakan. Kalau pian hendak menceritakan tidak apa-apa. Apa mah? Wadah ada sini mah. Oh ya kah? Guru umpat menyimak. Amin ya rabbal alamin. Safwan. Masya Allah. Bagaimana kita mengetahui guru yang mursyid sebagai guru ma'rifat? Amun pian kada belajar dulu dengan gurunya baru pian tahu. Makanya belajar itu pianlah harus memilih gurunya. Kalau pian nak belajar ma'rifat, guru yang ma'rifat. Kan guru tuh banyak. Ada orang yang ahli fikih, ada ahli ilmu alat, ada orang itu ahli tauhid. Macam-macam guru tuh. Dilihati
Nah, kalau pian sudah bermursid berarti pian tuh beristikharah dulu. Memilih guru tadi, mursid tadi itu. Nah, baru pian mendatangi guru itu. Baru pian berpadah. Kalau istikharahnya bagus berpadah benar-benar dengan guru tadi. Nah, dengan guru tadi pinta bimbing beliau. Karena itu sudah masuk kepada guru yang khusus namanya. Bukan guru tabaruk. Bermursid itu sama pian berbaiat sudah dengan guru itu. Jadi pian harus mutlak sudah itu. Salat subuh kesiangan terus boleh lamang dikadha. Ya dikada kalau ketinggalan. Guru kayak apa supaya salat khusus sudah ulun jelaskan tadi. Guru amun ulama beda pendapat, cara menyikapinya kayak apa boleh lah memilih terserah kita. Iya kalau beda pendapat itu kalau mazhabnya sama enggak ada apa-apa. Kalau mazhabnya sama jarang berbeda biasanya, kecuali mazhabnya yang berbeda atau yang satu tidak mengetahui akan luas akan ilmu yang satunya. Biasanya berbeda memang. Tapi pada intinya sama aja firman lah. Kalau berbeda di antara mazhab enggak ada apa-apa, pian ambil salah satu di antara yang itu dan 4 tadi itu. Asal jangan mengambil yang paling mudah. Bila ini sulit ambil pindah ke mudah itu talfif namanya. Oh ada boleh. Pian mencari kemudahan dengan mempindah mazhab ada boleh. Boleh 4 batakon. Salat sunat taubat wan hajat itu malam dikerjakan habis maghrib lawan tahajud bisa lah. Bisa aja. Salat sunat itu hajat kah, habis taubat kah, habis maghrib kah, tengah malam kah ada apa-apa. Assalamualaikum, ulun hendak minta ucapiakan selamat karena channel ulun sudah 100k subscribe. Waduh. Selamat, mudah-mudahan apa tuh channel apa dulu. Amun channelnya kada bagus kada ulun ucapkan selamat berdosa ulun juga. Ucapkan buat guru selamat ya channel ulun 100k sudah. Wah, banyak bujur 100k. Channel apa garang? Channel memukuli orang ya. Ada bagus itu, kada betul ucapkan selamat. Nah, sambil di-subscribe juga lah YouTube ulun MT Nur Mustafa Lamandau. YouTube-nya MT Nur Mustafa Lamandau. Nanti habis maghrib ulun live lagi habis maghrib nanti di pengajian insyaallah. Habis maghrib. Insyaallah nanti ada orang masuk Islam habis maghrib nanti. Ada orang yang masuk Islam nanti di majelis sebelum insyaallah. Habis maghrib. Jadi habis ini pian nanti bisa di majelis ulun nanti habis maghrib. Habis maghrib ulun membaca kitab fikih hari ini. Hingga habis maghrib. Nanti insyaallah ada yang masuk Islam. Insyaallah. Guru ulun pengoler sembahyang kayak apa? Hingga dipaksakan dulu lah. Terus mandilah dan makanan dijaga makanan. Guru apa arti mimpi ulun? Kata Muhabib macam-macam main mimpi itu. Mimpi kada bisa ulun nafsirkan minta maaf minta ya. Guru apa hukumnya berjualan binatang gaduhan kayak kelinci? Kayak kelinci, kucing misalnya lah yang di situ ada nilai keindahannya itu ada apa-apa boleh hukumnya. Menjual hewan binatang yang ada keindahannya walaupun haram hukumnya kada apa. Maksudnya walaupun haram binatangnya itu dimakan kada apa-apa boleh. Yang ada nilai keindahannya manfaat namanya untuk dilihat itu boleh hukumnya. Guru mau nanya ilmu ma'rifat itu ilmu kesadaran diri ya guru. Macam-macam lah orang bertakon ini. Ilmu ma'rifat itu ilmu mengenal Allah Ta'ala, mengenal diri kita. Kalau di Jawa namanya ilmu kesadaran boleh, ilmu ma'rifat boleh, ilmu hakikat boleh, ilmu kesempurnaan boleh. Laksana ngarannya itu nama saja. Pada intinya sama aja. Hendak kesadaran kah, hendak kosong kah, hendak ilmu apa lagi, ilmu hakikat kah, ilmu batin kah, ilmu apa namanya lagi lah, ilmu rahasia kah, itu sama, yaitu ilmu ma'rifat namanya. Jadi orang macam-macam main menamainya, anak ilmu ma'rifat, ilmu batin, ilmu hakikat, ilmu rahasia, itu semuanya adalah ilmu ma'rifat. Kenapa? Dengan ma'rifat itu kita mau batin kita akan melihat kebesaran Allah Ta'ala. Dengan ilmu ma'rifat tadi, dengan kema'rifatan tadi kita mendapatkan rahasia. Dan makanya dinamakan ilmu rahasia. Ilmu mengenalkan diri. Itu dengan sebab kita ma'rifat tadi kita kenal dengan diri kita. Dinamakan ilmu mengenal diri. Ilmu kesadaran diri boleh juga kada apa-apa. Dengan belajar ma'rifat tadi kita sadar diri kita ini makhluk bukan Tuhan. Ilmu kesadaran namanya. Seperti itulah. Jadi menyikapi ilmu ma'rifat itu panjang luas.
Kalau pian kada paham ini kami belajar ilmu batin, enggak ya. Kami belajar ilmu kesempurnaan, sama. Kami belajar ilmu hakikat ya, iya sama. Sama aja. Makanya banyak kita tuh hajanah, perlulah. Kami belajar kesempurnaan, salah. Kami belajar ilmu kesadaran, sama. Kada ada ilmu yang itu sama di situlah. Salat witir bolehlah 2 rakaat, kada boleh karena witir itu artinya ganjil. Kalau ndak 1, 3, 5, 7, 9. Salat witir itu dan 11 paling terakhir. Fafirru ilallah. Nikah batin itu kayak apa guru? Masya Allah. Nikah batin itu adalah satu orang mengucap asyhadu alla ilaha illallah, satunya mengucap Muhammad Rasulullah. Suami istri itu. Kalau kada suami istri kada boleh nikah batin itu. Nikah batin itu untuk suami istri. Cara itu kada ada di dalam ilmu syariat. Guru mangkada salat asar lawan subuh kayak apa guru? Terserah waktunya biar mengkadanya. Hendak malam kah, hendak siang kah, hendak subuh kah, hendak habis asar itu juga kah. Mengkada itu 24 jam tanpa henti boleh. Kada berwaktu. Bini mau ambil duit laki kada bepadan. Nah ya. Tapi gesan kebutuhan rumah tangga apakah bini berdosa? Enggak. Kalau untuk membutuhkan kebutuhan rumah tangga kada berdosa. Kalau hendak menukar mobil, hendak menukar apa lagi itu kada berdosa, kada bepadah dengan laki. Agar menyimpan nukar emas misalnya. Kalau untuk kebutuhan pribadi kada bapaknya menyuntan duit lakinya. Guru doakan anak ulun supaya paasian. Yang doa anak ulun bacakan alam nasrah di dadanya. Assalamualaikum Patbatakun. Sifat 7 yang ada pada diri kita ini kadim apa muhadas, malah mantri alam gaib ini macam-macam nyiapin takunan. Amun barang itulah alam gaib lah, makanya jar ulun kita ini belajar tauhid dulu yang penting. Ini barang nah ulun padahkanlah. Barang ini ulun jadiakan kada kadim artinya. Maka sifat yang kada kadim ini, jat ini kada kadim. Maka seluruh sifat yang ada pada barang yang dijadikan atau kada kadim ini hukumnya kada kadim juga. Kalau sifat 7 kita ini umpat dengan kita yang kada kadim, maka hukumnya kada kadim sayangai. Mantri alam gaib. Bila barang tuh sifat tuh umpat dengan zat yang kadim, maka dia kadim juga. Bila inya umpat dengan yang baru, menempel dengan baru, mawujud dengan yang baru, itu kada kadim juga. Ulun nih kada kadim, maka bergerak ulun nih kada kadim, zat ulun kada kadim. Bisa panah, bisa lemah, bisa rusak, bisa hancur. Kenapa? Karena zatnya sama seperti itu. Kalau zatnya kada kadim, otomatis sifatnya kada kadim. Kalau zatnya kada kadim, otomatis apalnya kada kadim. Di mana buktinya? Mata sepemandangan aja bisa melihat. Itu menandakan kada kadim. Kalau kadimnya kada bisa bekaur, rabun, tua. Kada bisa kadim. Kada bisa lemah kalau nya kadim. Zat kita, kudrat kita, wah kuat kita, kudrat. 10, 20, 30, 60, 70, 70 tahun, 100 tahun mengangkat bantal kada kawa lagi. Itu namanya kada kadim, kudrat itu berubah. Yang kada kadim itu bisa berubah, asalnya kuat bisa menjadi lemah, asalnya ada menjadi tiada, asalnya tiada menjadi ada. Itu menandakan kada kadim. Itu bukti kada kadim itu seperti itu. Lah, mantri alam gaib lah paham bian, kada paham ulun naikakan lah. Sedang ulun menjelaskan itu. Sebenarnya ulun menjelaskan itu sudah masuk kepada ranah kepada musahadah namanya. Demi itu kalau belajar ilmu hakikat itu. Gadai cepat. Guru orang tuh sasambati kurus tarus lawan awak ulun nih. Tapi pandiran tasawuf tapi ketujuh. Wallah alam tuh ijat masing-masing lah. Kandangan hadir. Guru masalah wudu di situ tadi baca lapas niatnya di luar kayak itu kada. Baniat itu kan dalam hati. Sapuanlah. Ketika air menyentuh bagian muka kita, disitulah aku berniat sengaja aku berwudu pardu karena Allah Ta'ala. Wes kayak ngono dalam hati. Kalau membaca bismillah itu sunnah aja, tidak dibaca di dalam misi misalnya. Karena haram membaca bismillah di dalam misi, tidak perlu dibaca. Tapi mirip diri sendiri kenapa guru? Mimpi Rasulullah tapi
mirip diri sendiri aja. Terus ya dulu pian karena ulun jelaskan malam itu. Insyaallah. Kalau ada izinnya. Mimpi Rasulullah itu macam-macam lah. Ya termasuk yang pian sambat nih. Artinya mirip dengan diri pian. Itu termasuk bahagian daripada mimpi terhadap Rasulullah. Guru bolehlah menyembelih ayam bajajak, apa hukumnya? Menyembelih ayam tuh bajajak boleh ya. Mun kada bajajak kayak apa pian bergantung enggak menyembelihnya. Bergantung boleh kita. Nggih bajajak boleh. Kada hendak bajajak beti harap pian. Menyembelih boleh lah, boleh aja juga. Hendak bajajak pian bajajak, hendak beti harap menyembelih ayam. Boleh aja lah, boleh. Nggih. Guru amun ulama beda pendapat cara menyikapi kayak apa, bolehlah memilih terserah kita. Nah pendapatnya yang seperti apa dulu nantilah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, guru kayak apa caranya mengamalkan Nur Muhammad? Lihati piti ulun. Lihati pitinya atau di YouTube-nya kada sempat di sini kada kawa ulun menjelaskannya panjang penjelasannya. Ntar dulu ulun ambil banyu dulu lah. Ini masalah Nur Muhammad itu kayak penjelasannya. Kalau untuk sementara ini pian lihati di piti-piti ulun itu. Ini piti ulun itu kalau ulun menerangkan masalah tauhid ganti dengan Nur Muhammad. Ini kalau ulun tuh misalnya menyerangkan masalah tauhid pana pada afal pada sifat ganti dengan Nur Muhammad. Paham pian? Nah itu di pitinya, di piti-piti ulun. Kalau di sini nanti kita menjelaskannya. Sebentar lagi lah kita hendak ke majelis juana. Kayak apa mengamalkan Nur Muhammad ya? Belajar lah sudah. Mun belum belajar kayak apa mengamalkannya? Suanang. Kita mengamalkan Nur Muhammad, mengamalkan tauhid, itu ada dulu ilmunya. Kalau kada ada ilmunya kayak apa kita mengamalkannya? Maksudnya pernah belajar. Semua orang ini kan bisa belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat, belajar ilmu apa lagi? Ilmu masalah Nur Muhammad, tapi kada mengamalkan. Ini ada orang yang hendak mengamalkan tetapi ilmunya kada ada. Ini dua sisi yang sama. Orang yang belajar kada mengamalkan sama aja kosong nilainya. Orang yang mengamalkan hendak mengamalkan Nur Muhammad tetapi ilmunya kada ada. Ilmu masalah Nur Muhammad itu. Karena mengamalkannya itu dawam. Arti dawam itu kita mengamalkan Nur Muhammad kah, mengamalkan ilmu tauhid kah, ilmu hakikat. Itu bukan di waktu beribadah saja. Waktu duduk, waktu diam, waktu jaga kita 24 jam kita harus mengamalkannya. Baik itu Nur Muhammad ataupun masalah ilmu hakikat. Tidak bisa kita melepaskannya. Kada bisa kita misalnya belajar mengamalkannya waktu sembahyang, waktu berzikir aja, kada bisa. Nah itu untuk sementara lihat dulu kena di piti ulun. Kena kita malam membahas itu insyaallah. Kalau ada rezekinya kita. Guru ulun pernyimak enggi Saka Putra. Guru apakah marga al-Asy'ari? Asy'ari itu adalah akidah. Akidah Asy'ari itu kita ini kan memegang akidah al-Asy'ariyah namanya. Tauhid kita memegang akidah al-Asy'ariyah namanya. Apa artinya nama Muhammad Haris? Fadilah Masya Allah. Ini masalah bagus. Orang yang tamak terpuji, orang yang menjaga keutamaan. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih yang memberi gift, terima kasih yang hadir. Thank you, I love you pokoknya. Mondok gratis dengan ulun. Makan, minum, kitab gratis semua dengan ulun. Kalau mau mondok di tempat ulun. Tidak dipungut biaya, gratis semua. Hingga sampai alim, sampai jadi ustadz 4 tahun munduknya dengan ulun. Insyaallah di bawah bimbingan ulun seorang. Hingga 4 tahun insyaallah alim. Insyaallah asal rajin menghafal. Kalau kada rajin kada tahu ulun. Walaupun ulun kada alim. Insyaallah ulun jadikan ustadz kalau dia alim, ulun bikinkan majelis langsung di kampung di tempat majelis ulun. Nama game. Guru orang itu sesambeti tarus. Kada apa-apa. Orang menyembati pian itu tanda pian itu punya keutamaan kelebihan.
Apakah marga bulan bukan berjualan barang yang kerak dikemas tapi kurang timbangannya kayak apa itu? Ya berdosanya mengurangi timbangannya. Wailul lil mutaffifin. Siap guru kena ulun subscribe channel YouTube pian iya tuh kayak itu nyamannya dengar ulun. YouTube-nya MT Nurul Mustafa Lamandau. Kalau mau ikut pengajian setiap habis maghrib. Setiap habis maghrib pengajian, ada fikih, ada tasawuf. Nah, ya termasuk yang ulun padahkan tadi itu. Nanti habis maghrib insya Allah pengajian fikih nanti. Habis itu ada orang masuk Islam nanti insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, guru umpat batakun kalau keluar air bening, ngelengket. Nah, kada ada bau. Nah, saat melihat aurat, apakah itu mani? Bukan. Mani itu keluarnya melumpat dan lezat. Kalau dia bening, putih bening itu namanya mazi namanya. Najis namanya itulah mazi namanya. Itu mazi najis. Guru umpat batakun. Kalau ya itu mazi namanya. Air laki-laki itu ada 4 lah. 1 air kenting. Kedua mazi namanya bening tadi. Bening kalau orang itu misalnya karas senjatanya lalu dia itu keluar bening itu namanya mazi namanya. Kalau dia keruh warnanya seperti ingus, seperti dak itu namanya wadi namanya. Itu biasanya habis bekerja keras baru keluar. Kalau mazi itu ketika intisar, ketika dia keras baru keluar. Kalau mani itu ketika dia merasakan lezat syahwat, keluarnya melumpat, warnanya putih, baunya seperti putih telur. Itu namanya mani namanya. Nah, 4 macam itu. 3 najis, 1 tidak najis, yaitu air mani. Sebelum tidur apakah tidak batal setelah kita wudu? Sunnah wudu. Nah, sebelum tidur apakah tidak batal setelah kita tidur pulas? Nah, dihukum makan tidak batal. Dan rohnya dikatakan naik ke aras. Dan mimpinya benar Abah Sulaiman lah. Kalau orang itu dalam keadaan tidurnya dalam keadaan bermimpi. Maryam, Masya Allah. Masya Allah mengirimi wadai ulun 16. Masya Allah pian Maryam. Tadi Maryam yang di Banjar mengirimi ulun wadai juga. Tapi wadai asli bang. Dikirim makannya ke sini. Di COD-kannya di sini. Masya Allah Maryam. Mudahan pian sehat walafiat. Masya Allah Maryam. Tambah rezekinya. Ampun maaf guru batakun. Zikir nafas itu kayak apa? Ya macam-macam zikir nafas. Zikir nafas itu kan disuarakan bisa hu Allah boleh juga sallallahu ala Muhammad keluarnya. Tergantung musahadahnya Abah Ibrahim Salim lah. Musahadahnya misalnya di jalur tauhid hu Allah berarti. Kalau nya di jalurnya Nur Muhammad berarti sallallahu ala Muhammad. Yang penting keluarnya itu jangan sia-sia. Hendak keluar masuknya Allah boleh, keluarnya Allah masuknya Allah boleh, keluar masuknya boleh, keluarnya Allah boleh. Yang penting pian tahu hakikatnya waktu mengucapkan Allah itu di dalam nafas pian itu pian paham Allah misalnya keluar masuknya itu pian paham itu artinya pian mengerti itu karena itu amalia batiniah namanya zikir sir namanya. Kalau orang sudah berzikir nafas itu namanya zikir sir namanya. Karena kada berhuruf, kada bersuara. Hu boleh, keluar Allah boleh. Atau masuk Allah, keluar Allah boleh. Atau misalnya keluarnya masuknya salawat, keluarnya salawat boleh. Nah kalau keluarnya salawat berarti musahadahnya di Nur Muhammad. Kalau dia Allah atau hu Allah itu berarti musahadah waktu dia zikir nafas adalah di jalur tauhid namanya. Nah itu pian belajar nanti masalah mengeluarkan, memasukkan itu apa yang dihakikatkan waktu memasukkan itu dan mengeluarkan itu. Jangan sembarang masukkan hu Allah itu. Kalau diucapkan namanya zikir zahar. Kalau kada berhuruf kada bersuara itu zikir sir. Nah seperti inilah. Zikir itu terbagi 2. Zikir ada namanya zikir sir, ada namanya zikir jahar. Kalau zikir zahar atau zikir yang nampak Allah la ilaha illallah diucapkan. Itu zikir jahar. Kalau zikir sir itu kada berhuruf, kada bersuara bisa, berhuruf bersuara bisa. Kalau berhuruf berhuruf itu seperti dimasukkan hu Allah napas kita atau di dalam hati kita Allah
Itu zikir sir kada diucapkan, tapi namanya berhuruf namanya. Adapun zikir sir yang kada berhuruf, nah itu musyahadah namanya. Musyahadah, melihat, memandang, bergerak, berdiam. Itu musyahadah aja dia di situ, itu namanya zikir sir juga. Tapi itu sudah kada berhuruf, kada bersuara, karena dia cuma mendengarkan suara, mendengarkan huruf, melihat huruf, sudah melihat, namanya musyahadah namanya. Nah, zikir sir ini, nah dengan zikir jahar bagi orang yang khusus, yang mengkhusus, itu dia harus belajar dengan guru yang khusus. Karena sudah masuk kepada amalia khusus namanya. Wahyu, Masya Allah. Apa ini Wahyu? Masya Allah, sampai ada Wahyu malam tadi ulun jam 11-an lewat. Sampai, Masya Allah, terima kasih. Menemui ulun waktu di Banjar. Terima kasih yang bertemu ulun di Banjar. Yang di Palangkaraya juga terima kasih. Yang di Anjir juga ketemu ulun. Alhamdulillah, terima kasih. Seberataan yang di Kaltim, terima kasih. Banjarbaru, Seberataan, terima kasih. Yang bertamu dengan ulun, alhamdulillah. Hingga kada bisa memberi apa-apa ulun yang di rantau, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pokoknya kan pada kekawanan yang bertamu, alhamdulillah. Mudahan siar Seberataan murah rezeki. Maksudnya guru ayam dijajak batis kada apa-apa, yang penting masalahnya masalah ladingnya landap kada, anak pian jajak kah kada apa-apa, yang gemunya kada begagah benar, lalu pian jajak lalu pian sembelih kada apa-apa, yang makanya tadi kada apa-apa. Kada apa-apa. Syarat menyembelih itu dua macam aja. Pertama, ladingnya harus tajam, yang kedua adalah memutus urat napasnya dan urat makannya. Itu aja syaratnya menyembelih. Cara menyembelih pian kayak apakah? Hingga amunnya kada kau ditanggap, ditumbak, itu makanya boleh aja kayak sapi itu. Kada kau dijecak, dihalangi ulin, dikalangi macam-macam. Nah itu boleh saja. Sukaputra, terima kasih. Masya Allah, kurban hidup lagi, disembelih lagi, kedua kali disembelih lagi, kada apa-apa. 2 kali menyembelih kada apa-apa. Minta halal, minta reda pada Nyema Guru Inggi. Saka Putra, thank you. Tanda-tanda guru mursyid kayak apa gurunya? Orangnya istiqamah dalam beramaliyah, takut terhadap Allah Ta'ala. Istiqamah dalam beramaliyah, takut terhadap Allah Ta'ala. Sabar orangnya lah, macam-macamnya nanti itu. Yang jelas guru mursyid itu pasti wali, aulia rahman lah. Setiap guru mursyid itu wali. Tetapi setiap wali itu belum tentu guru mursyid. Hingga makanya padahkanlah sering orang yang menjadi murabi mursyid itu pasti wali orangnya. Tetapi setiap wali belum tentu jadi murabi mursyid. Nah itu pulang perbedaannya. Kenapa seperti itu guru? Karena setiap wali itu belum tentu diberikan wilayah oleh Allah Ta'ala untuk menjadi murabi mursyid terhadap seseorang. Sama dengan orang wali itu belum tentu diberikan Allah Ta'ala pangkat untuk satu wilayah. Dia biasa aja jadi wali, tidak memegang wilayah, jadi wali. Begitu juga dengan murabi mursyid tadi. Ada yang diberikan Allah Ta'ala orang itu wali, tetapi dia juga diberikan hak oleh Allah Ta'ala untuk membimbing orang wasil kepada Allah Ta'ala. Ada yang wali dia tidak bisa membimbing orang, karena dia tidak diberikan keterbukaan oleh Allah Ta'ala untuk membimbing orang. Jadi kalau pian mencari guru mursyid kayak apa? Berdoa saja supaya pian ketemu. Karena bila pian sudah berketemu dengan guru bung rabi mursyid, pegangi pian, jangan dilepas lagi. Dan jangan beretirat. Dan tumbuhkan kecintaan dengan sidin. Kita ini banyak punya guru, tapi guru diulah kekawanan. Guru diulah, kada beradab dengan guru, kada mau wasil. Engge sama-sama Saka Putra, masalah teliung pulang nah melebihi berapa ratus tuh pertanyaannya, jadi kada sampai ulun baca Nurdin lah. Amun menyembelih berdiri kayak apa boleh, jangan ada apa-apa tadi kayak apa, hendak berdiri kapian menyembelih, hendak berduduk, hendak pian jajak. Maksudnya jajak binatangnya kan jadi masalah. Kalaunya susah kan seperti apa, berduduk susah. Silawar rabit misalnya berdiri jadi beli. Nah, boleh rumah tuh harus ganjil.
Baulah rumah itu harus diganjil. Itu apa? Cukup batang rumahnya aja kah? Apa sudah termasuk terasnya segala? Nah, ulun kada memahami dalam bidang inilah, kada rumit itu. Karena ada hitungan kasaunya, jadi ulun kada mempelajari ilmu itu. Maksudnya rumah itu adalah bagian yang seperempatnya aja dulu, kada termasuk terasnya. Yang ganjil itu. Nggih. Apa ulun kada sampai berhitung-hitung tuh kada mempelajarinya. Kayak apa guru dak memindah kubur kai ulun. Inya kubur sidin itu di pinggir jalan, di pinggir sungai. Ya dipindah aja, ada apa-apa. Boleh aja memindah. Memindah kuburan tuh boleh, ada apa-apa. Apa amalan biar diberi kekuatan ingatan dalam belajar ilmu agama? Kadang saya cepat lupa. Nah, bagus tuh pertanyaannya. Di dalam kitab Nasaul Ibad, itu kalau orang itu hendak cepat amaliyahnya tenang, utaknya kuat. Yang pertama jadi sidin membaca Quran. Yang kedua puasa. Yang ketiga adalah bersiwak, seringi bersiwak. Maka orang itu akan cepat ingatannya. Membaca Quran, bersiwak, puasa. Nah itulah. Dan terbukti itu ulun sudah mengamalkannya. Asal jangan ayam orang jana. Bujur tuh gada cepat lah. Assalamualaikum boleh lah mang. Qada salat fardu zuhur. Yang terlewat di kada di waktu. Boleh aja di waktu asar. Kamu kada boleh aja. 24 jam mengkada itu. Sudah kembali kasih singgah sana pian gerole. Sekian lama. Oh, kayak lagu Rumah Irama aja deh. Sekian lama. Orang-orang yang dipaham itu kada banyak bicara lagi karena selalu tercengang melihat iya mantap itu yang bujur tak. Ulun nak batakun nggih. Ulun mengulangi pertanyaan dari atas lah karena ini nah Teliung Ahmad Junaidi. Guru kenapa tapi kirakan terus orang sudah meninggal? Apakah adalah amalan agar mengurangi tapi keingatan? Dia dipatihahi aja orangnya. Dipatihahi. Minta maaf lah pertanyaan yang di atas nah kada ulun ulang nah ulun melanjutkan yang di bawah aja tegisir suranganan. Jadi ulun menang di bawah aja kalau pian rasa pertanyaan pian kada terjawab itu langsung aja pian bertanya lagi di bawah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ulun lah tegisir sendirinya nya. Kenapakah HP ulun ini? Guru tangan kanan lem kuria. Guru tangan kanan lem kuria. Ngali benar pembersih. Nah, bilang sudah guru ay. Kayak apa wudu ulun. Kalau dia kada tambus itu kada tambus. Kada tambus tadi itu nah banyu. Karena dengan sebab karena lim kuria tadi itu berarti kada sah wudunya. Jadi itu wajib hukumnya menghilangkan itu. Muhammad Nurlah. Oh gada cepat. Nah. Malam lep nanti habis maghrib lep ulun. Insya Allah malam nanti lep lagi. Ini setelah istirahat dulu kan. Maghrib nanti lep ulun. Insya Allah. Dibongkar kuburnya. Bila hendak dikuburakan dibongkar kuburnya. Kuburnya dikumpul. Tulang-tulangnya dimandikan lagi. Tidak apa-apa. Kalau hendak dibersihkan. Ibnu Ahmad. Amalan meningkatkan magnet sir pada rahasia diri supaya tambah mantap guru. Sir itu ingatakanlah Ibnu Ahmad lah. Itu pemberian Allah Ta'ala. Sir itu pemberian Allah Ta'ala. Kalau pian supaya magnetnya supaya merasa dekat dengan Allah Ta'ala terus caranya macam-macam. Caranya kalau sudah di tempat di makam ini musahadah. Banyak berwiritan, itu aja caranya. Adapun sirnya, perasaan sir nanti diberikan Allah Ta'ala itu adalah hak Allah Ta'ala nanti. Jadi kalau orang itu hendak bertambah lejat itu, yaitu banyak ibadahnya. Banyak mengurangi mencintai dunia. Mengurangi memasukkan dunia ke dalam hatinya. Sehingga kalau orang itu berzikir, zikir Allah, Allah itulah yang masuk pada dirinya. Bukan yang lain daripada selain Allah Ta'ala. Itulah dia itu akan bertambah mantap di dalam hatinya.
Setiap seorang itu berujlah secara zahir dan batin, berkhaluwat secara zahir dan batin, itu artinya dia memasukkan Allah Ta'ala ke dalam dirinya. Artinya dia memasukkan akan makam tajrid terhadap dirinya, makam hatinya. Sehingga di dalam hatinya itu tidak ada kosong selain daripada Allah Ta'ala. Artinya yang lain dikeluarkannya. Disitulah orang nanti akan mendapatkan ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau batinnya itu tidak di makam tajrid, tidak kosong selain daripada Allah Ta'ala, ada aja yang diingatkannya. Baik itu amaliyahnya diingatkannya, baik itu ibadahnya diingatkannya, baik dia merasa beribadah itu diingatkannya. Nah itu kadang-kadang mencapai makam sir nanti, mendapatkan sir. Kenapa? Karena makam sir itu kita harus mengosongkan diri kita dulu, baru kita mencapai ma'rifat. Setelah kita mencapai ma'rifat, baru kita diberi sir. Jadi tahapannya adalah itu dengan mujahadah, musyahadah, bersungguh-sungguh musahadah dan riyadhah. Bersungguh-sungguh melatih diri mengosongkan batin selain daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala. Mengosongkan zahirnya, jangan bergaul dengan makhluk, supaya batinnya ini benar-benar pas dengan zahirnya, yaitu dengan berujlah, berkhaluwat, menyepikan dirinya, benar-benar bermujahadah, berriyadah, bersungguh-sungguh dan latihan untuk mengusungkan pikirannya, mengusungkan hatinya, mengusungkan jahirnya daripada bergaul. Nah itu naik dia ke makam tajrid namanya. Baru dia akan nanti diberikan ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Setelah Allah Ta'ala memberikan kema'rifatan terhadap seseorang, baru nanti Allah Ta'ala itu bisa diberikan sirnya. Jadi sir itu didapat dengan beberapa tahapan. Satu dengan riyadah dan mujahadah, yaitu dengan musyahadah dan muraqabah. Yang kedua setelah itu diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala, yaitu ma'rifatullah, mencapai kema'rifatan. Nah orang yang mencapai kema'rifatan ini belum tentu diberikan sir oleh Allah Ta'ala. Cukup dia panah aja, cukup dia baka aja dengan sifatnya, tetapi dia tidak diberikan oleh Allah Ta'ala sir. Cuma merasakan kelezatan saja di dalam setiap dia memandang, dalam setiap dia bergerak, dalam setiap perilakunya dia merasakan kelezatan. Di dalam musyahadahnya tadi itu baru ma'rifat namanya, baru mencapai ma'rifat. Dia merasa tidak mempunyai apa, dia tidak merasa mempunyai sifat dan zat, diliputi kebesaran Allah Ta'ala, istighraq di dalam sifat Allah Ta'ala, wasil terhadap Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala, karam terhadap sifat dan apalnya, itu wasil baru, itu namanya ma'rifat. Nah ma'rifat ini belum tentu diberikan Allah Ta'ala sir. Walaupun orang tadi sudah mencapai kepada makam ma'rifat, yaitu jajab, ditarik basariyahnya diganti dengan akal rabbaniyahnya, dengan perilaku pandangan sifat dan apal rabbaniyah yang dilihatnya, kebesaran sifat dan apal Allah Ta'ala dilihatnya. Ini belum juga mendapatkan sir, belum tentu mendapatkan sir. Tapi orang yang sampai ke sini itu sudah sampai namanya wasil ilallah, sudah sampai kepada ainul yakin, sudah sampai ke makam arabtu rabbi birrabbi, sudah kosongnya, kosong dalam apalnya, kosong dalam sifatnya, kosong di dalam zatnya. Yang nampak cuma sifatnya saja, yang nampak cuma apalnya saja dan zatnya. Karena kosong arti di sini adalah kosong dia kadang merasa dirinya. Yang nampak itu adalah apalnya dan sifatnya Allah Ta'ala saja. Atau jadi orang itu sempurna, sudah makam sempurna, sempurna mengenal Allah Ta'ala itu dengan pengenalannya juga. Hilang sudah makam musahadahnya, lenyap sudah makam musahadahnya, tidak ada lagi yang dimusahadahkan, tetapi yang dimusahadahkan itu hadir sudah, yang dimusahadahkan meliputi sudah. Itulah kosong namanya, itulah namanya istighraq, itulah namanya wasil, itulah namanya fana fillah namanya. Manakala orang itu ditarik akal basariahnya diganti dengan rabbaniyah, disitulah dia merasakan namanya kesempurnaan Arab tu bir Rabbi. Tadi kesempurnaan sifat tadi, kesempurnaan apa? Kesempurnaan zat. Karena zatnya lah yang mengenalkan dirinya, sifatnya lah yang mengenalkan dirinya. Mau bagus kalau berkorban tuh boleh kada dirahasiakan, kada apa-apa. Cara suhud, cara suhud tuh pandangannya di mana dulu?
Kalau di jalur tauhid yaitu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Itu namanya suhud namanya. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Kalau dia suhudnya itu Nur Muhammad, dia pandang aja Nur Muhammad. Itu cara suhudnya. Jadi cara suhud itu macam-macam. Kalau orang di jalur tauhid berarti mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Kalau suhudnya itu pandangannya di Nur Muhammad, dia memandang Nur Muhammad aja. Kalau suhudnya itu kepada murabi syekhnya, ya murabi syekhnya yang timbul. Wahyu, terima kasih. Macam-macam juga. Dan sihat ulun. 2 menit lagi waktu ulun. Nanti habis maghrib baru lep. Ini mau ke majelis jam 5. Ya ulun minta maaf lah pertanyaan-pertanyaan pian di atas yang kada terjawab masalah fikih kah. Itu kada ulun jawabkan karena yang bertanya masalah ilmu hakikat ni ulun harus panjang menjelaskannya sampai habis, nanti kada paham pian. Sedangkan yang panjang ulun jelaskan ini pun belum tentu pian paham. Belum tentu paham. Kenapa? Karena ulun menjelaskan ini kada bisa membulah pian paham. Kada bisa ulun mengulah pian paham. Tapi yakinlah yang ulun jelaskan ini kita tetap kepada Allah Ta'ala itu ada raja dan khauf supaya paham. Karena ilmu tauhid ini, ilmu hakikat ini kada perlu pian paham. Kada perlu pian paham. Pian amalkan nanti baru diberi paham. Orang yang mengamalkan ilmu nanti baru diberikan Allah Ta'ala ilmu yang kadainya paham. Ilmu lam ya'lamnya. Ilmu yang tidak diketahui olehnya. Itu setelah dia mengamalkan. Guru ciri orang yang sudah di makam mahabbah kayak mari. Maka lawas ulun kisahkan dari rumah pian. Orang ciri di makam mahabbah ini kada bisa lupa lagi Maryamai. Karena apa? Karena orang yang sudah di makam mahabbah ini orang sudah wasil kepada Allah Ta'ala. Yaitu ainul yakin, hakul yakin sudah. Bertemu sudah. Kenal sudah dengan sifatnya, kenal sudah dengan apalnya, kenal sudah dengan zatnya. Sehingga jalal kamal Allah Ta'ala itu lalu jalalnya timbul di dalam hati. Kebesaran Allah Ta'ala itu timbul di dalam hati. Nah kebesaran Allah Ta'ala yang timbul di dalam hatinya inilah karena dia sudah pernah ketemu, pernah melihat, pernah merasakan, pernah mendengar, pernah merasa, melihat, mendengar. Itu bahasa aja bang lah. Dalam artian itu pernah melihat kesempurnaan sifat, kesempurnaan zat, kesempurnaan apal, maka orang ini berarti berada di makam mahabbah. Dalam artian seperti ini, orang yang wasil itu pasti di makam mahabbah kedudukannya. Orang yang wasil, itu Maryam lah. Orang yang sudah wasil itu pasti di makam mahabbah. Lalu bagaimana ciri-cirinya? Orang makam mahabbah ini senantiasa ingat terus. Kada hendak ingat gini ingat, kada hendak berzikir gini dijikirakannya. Kenapa? Karenanya makam mahabbah. Orang makam mahabbah ini asalkan jaga timbul. Orang tuh cinta dengan perempuan, asalkannya jaga timbul. Asalkan dia berjarak nampak. Asalkan dia berpandir nyata. Itulah makam mahabbah ada. Kada boleh ya. Haryam. Berarti itu makam mahabbah. Jadi orang memperoleh makam mahabbah itu harus menjalani salik dulu lah. Perjalanan. Namanya membuktikan cintanya. Makanya di dalam makam salik itu orang beribadah kuat siang dan malam. Sampai jara Allah Ta'ala aku cinta lawan ikam. Nah bila ikam cinta dengan aku, jara Allah Ta'ala aku cinta dengan ikam. Itu ikam berjalan dengan aku. Berduduk dengan aku, melimbaikan tangan dengan aku. Itu dah diskursinya kan ada. Ma yatakarrabul mutakarribuna bil nawafin, bil faraid wan nawafil. Dia itu orang yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan mengerjakan yang fardu dan sunat. Nah, sampai aku jar Allah Ta'ala cinta dengan orang itu. Nah, bila jar Allah Ta'ala aku cinta dengan orang itu berarti orang itu wasil tuh. Tajalli namanya. Anulah Maryam lah. Sampai makam tajalli tadi, makam nampak wasil jazbiyah. Nah itu panjang lah. Udah sampai makam ma'rifat bagaimana Ustaz? Malam yadri lam yajuk. Nanti ulun jelaskan. Seperti ulun jelaskan tadi itu sudah di makam ma'rifat. Makam ma'rifat itu adalah karena nanti kalau di makam ma'rifatnya
Itu orang kan jazab, nah itu merasakan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Fa inna ma tuwallu fasama wajullah. Kalau Qur'annya seperti ini, walillahil masyriqi wal maghribu fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Apa sambungannya? Wa innallaha wasi'un alim. Nah, itu nanti sampai di situ. Nanti insya Allah ulun jelaskan kalimat itu adalah makam di mana orang itu mencapai makam ma'rifat. Nah, pertama lillahil masyriqi wal maghrib. Itu disuruh kita musahadah, mengakui bahwasanya antara maghrib dan masyrik, timur, barat, utara, selatan, semuanya ini diliputi oleh Allah Ta'ala, kepunyaan Allah Ta'ala. Nah, setelah itu pian benar-benar musahadah lillahil masyriqi wal maghrib tadi, benar-benar bisa musahadahnya di situ, mengakui seluruhnya di alam ini, baik timur, barat, selatan, ataupun manapun seluruh alam yang mewujud ini adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Baru pian nanti diberikan fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Baru disitulah pian akan merasakan di mana pian memandang pun, di mana pian bergerak pun, di mana pian menghadapkan muka pian, disitulah pian melihat kebesaran Allah Ta'ala. Itulah wasil namanya. Jamal dan kamal Allah Ta'ala itu nampak. Baru pian yakin nanti di makam yakin. Makanya kalimatnya setelah itu Qur'annya innallaha wasi'un alim. Nah disitulah pian merasakan Allah Ta'ala itu meliputi nanti. Wasi'un meliputi, alim mengetahui. Disitulah pian namanya makam bakabilah panapilah yang sebenarnya, disitulah makam mahabbah yang sebenarnya. Ingatkan 3 kalimat inilah dalam Qur'annya. Lillahil masyriqi wal maghrib, makam kita musahadah, menyatakan tidak ada yang punya selain daripada Allah Ta'ala. Bagiku jar Allah Ta'ala seluruh masyrik dan maghrib. Artinya luar dalam arah jihad mana aja aku punya Allah Ta'ala, termasuk diri kita. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuquhu yuhasibkum bihillah. Tetap diketahui Allah Ta'ala. Merasakan sifat Allah Ta'ala itu, mengetahui itu artinya Allah Ta'ala itu menguasai. Baru setelah itu kita musahadah di makam itu lillahil masyriqi wal maghrib, lillahi ma fis samawati ma fil ar, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Semuanya meliputi innallaha muhaitun ala kulli syai'in. Merasakan, memusahadah antak budaka annaka tara fa ilam tara fa innahu yarak. Suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah, tauhidul apal, tauhidul sifat, tauhidul jad. Dalam satu tarikan napas menyatakan bahwasanya la maujuda ilallah. Baru pian diberikan nanti kalau Allah Ta'ala memberikan, yaitu makam ma'rifat. Fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Maka disitulah pian nampak kebesaran sifat dan apal Allah Ta'ala. Disitulah pian merasakan namanya nanti itu bakabilah panafilah yang sebenarnya. Arabtu rabbi birrabbi, ma'rifatullah, istigrak dengan lillahi ma fis sama tadi. Merasakan pian seberataan diri pian diliputi, dikuasai oleh Allah Ta'ala, bagarak badiam pian. Nah disinilah nanti akan timbul setelah pian namanya taraki, usul, lalu pian tanazul. Seperti dikatakan oleh Maryam tadi, kayak apa cirinya orang mahabbah tadi. Setelah dia mencapai makam wasil, disitulah dia akan timbul makam mahabbah, selalu tajali terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, zohiran wa batinan, bagarak dan badiamnya, bekijib matanya, mendengarnya, seluruhnya nanti tajali di makam mahabbah itu. Situlah makam mahabbah yang sebenarnya. Mudah-mudahan seberatan diberikan Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan julak, Masya Allah julak, hanya raja hadir pian. Inge, habis maghrib ulun kena lep insyaAllah. InsyaAllah nanti habis maghrib ada yang masuk Islam, insyaAllah nanti ulun lepakan orang yang masuk Islam nanti di majelis nanti insyaAllah. Doakan ulun sehat walafiat insyaAllah. Bertemu lagi kita habis maghrib, dan insya Allah nanti malam kita bertemu juga. Insya Allah kalau panjang umur, disihatkan badan, insya Allah nanti kita mujakarahkan masalah fa inna ma tuwallu fasama wajhullah. Nanti insya Allah insya Allah nanti kita membicarakan itu aja. Mudah-mudahan ulun ini diberikan keterbukaan. Ini karena pertanyaan pian tadi, nah ulun ini terbuka itu. Nah, itu. Jadi waktunya yang kada sempat ini, padahal hendak keluar terus nah. Ini biar jadi tahani dulu. Mudah-mudahan nanti diberikan lebih daripada ini, nanti ulun diberikan terbukanya sehingga kita bisa rasap seberataan, bisa lejat seberataan. Insyaallah nanti, insyaallah nanti malam nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.